Saya ingin sedikit berbagi ya, gimana nasib kita yang kerja di salon dan kerja syarika, oke? Kalau saya sendiri ya, saya ingin berbagi pengalaman aku dan sedikit teman aku udah kabar. Kalau kerja di salon, sekarang kita dirumahin, ibaratnya salon tutup ya teman-teman. Dan mayoritas teman-teman aku ada yang nerima gaji dan ada yang tidak nerima gaji, tergantung majikan ya. Terus ya itulah nasib kita sekarang. Tapi aku kan banyak kerja di luar, aku masih nerima kerja job di luar, itu udah customer aku. Dan teman-teman yang lain yang terikat sama kontrak sama majikan ya mereka harus menerima. Jadi mereka dirumahin, nggak ada kerja. Ada alhamdulillah ada yang dapat menerima gaji dan ada yang katanya nggak nerima gaji, terus ada yang nerima gaji separuh gitu ya teman-teman. Ya begitulah. Tapi alhamdulillah mulai 2 hari lockdown dibuka. Jadi mudah-mudahan sampai seterusnya ya. Jadi bisa kita beraktivitas seperti semula dan normal dan biar bisa kerja lagi gitu ya teman-teman. Begitulah kerja sulit, susah senangnya kerja di sini. Tapi kalau lagi salon dibuka ya teman-teman, ini bulan pokoknya Ramadan, Syawal sampai bulan hari raya besar itu salon rame-ramenya dan kayak pokoknya rame-ramenya gitu ya teman-teman. Jadi ya sayang banget kalau salon pada bulan-bulan ini ditutup pas kan ini pas rame-ramenya gitu. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan channel saya Umi Rizal. Apa kabar semuanya? Gimana puasanya? Insya Allah lancar ya, mudah-mudahan. Dan insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi. Saya punya sedikit buah alpukat ya. Biasanya buah alpukat itu kalau disimpan di luar 2 hari 3 hari matang, tapi kalau dibiarin akan menghitam dalamnya. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi gimana buah alpukat itu walaupun disimpan di luar itu akan matang tapi tidak menghitam dalamnya gitu. Oke teman-teman, biasanya itu buah alpukat itu di bagian pangkalnya aja ini akan menghitam kalau lama di luar ya. Oke, saya punya ini tusuk sate. Kalau teman-teman nggak punya yang kayak gini boleh yang biasa atau pakai biji apa namanya biting ya gitu, nggak apa-apa. Ini tusuk sate. Oke, kita siapin. Biasanya kita ambil satu, terus kita ambil apa namanya ini ya, pangkalnya ya, atau biasanya itu alpukat itu kalau kelamaan di luar kita biarin aja itu akan matang tapi akan menghitam dalamnya. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi teman-temannya. Begini caranya. Kita ambil buah alpukat satu. Oke, kayak gini. Ini masih mentah. Aku biasanya belinya yang masih mentah. Kita congkel ini, terus kita masukin tusuk satenya itu langsung ke dalamnya ya teman-teman. Ini harus mentok sama isinya dalamnya. Itu kayak gitu. Jadi ini dengan cara ini insya Allah kalau teman-teman setelah 2 hari 3 hari itu akan matang kan. Itu akan dalamnya itu nggak membusuk ataupun nggak menghitam. Jadi tetap putih gitu. Terus walaupun kita simpen di kulkas beberapa hari, 1 minggu 2 minggu itu insya Allah akan tahan gitu ya teman-teman. Jadi nggak menghitam. Biasanya kan buah avocado itu walaupun mateng kita biarin di luar, kalau nggak cepat kita makan itu akan menghitam ya dalamnya itu. Betul apa enggak sih? Itu sih kalau menurut pengalaman saya sih. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih baik boleh tulis di kolom komentar. Oke. Nah, kayak gini, itu biasanya emang hitamnya bagian pangkalnya dulu ya, kayak gini tuh. Biasanya kalau kita biarin 2 hari 3 hari itu akan mateng, tapi bagian pangkalnya itu akan menghitam. Dengan cara ini insya Allah akan aman walaupun beberapa hari di luar. Tuh, yang kayak ini belum aku lakukan aja udah menghitam ya. Jadi walaupun mateng tapi dalamnya menghitam kan sayang ya teman-teman. Tapi dengan cara ini insya Allah akan, walaupun teman-teman udah biarin ya, biasanya aku kan belinya mentah, itu aku biarin di luar 2 hari 3 hari baru mateng, baru aku masukin kulkas. Tapi dengan cara ini walau teman-teman simpan di kulkas 1 minggu itu akan tetap putih dan matang dan aman. Dan lebih aman lagi ya apabila teman-teman itu memasukkan ke kulkas ya. Ini kalau mau masukkan aja ke freezer gitu ya teman-teman ya. Masukin
isinya, buang isinya, terus kita kupas atau ambil isi kulitnya doang. Terus kita simpan di freezer. Jadi kita kalau mau butuh apapun kita tinggal ngambil, gitu lebih aman sih menurut saya. Tapi kalau punya stok banyak buah alpukat boleh dengan cara itu. Tapi kalau cuma 1, 2, 3 sih nggak harus ya. Oke teman-teman, saya ingin sedikit berbagi informasi bagi teman-teman yang mau kerja di Arab Saudi, terutama yang mau kerja salon. Oke teman-teman, gini, kita kalau mau kerja di Arab Saudi sekarang itu kita nggak bisa datang secara individual seperti dulu, yakni kita pergi ke PT atau majikan datang menemui kita dan memilih kita di PT. Sekarang nggak kayak gitu. Jadi kita harus daftar ke kantor dan kantor itu akan menampung kita. Terus akan ada agensi dari saluran Arab Saudi dan Indonesia dan kita akan didatangkan ke Arab Saudi. Dan bagus bagi teman-teman yang punya visa, yang mau kerja di luar negeri ya, yang terutama di Arab Saudi, yang punya visa. Ibaratnya teman-teman ini mau ke Arab Saudi terus ada teman yang mengirim visa, itu lebih baik. Dan bagi yang mau kerja di salon, kalau kalian masih pertama kali di Arab Saudi, walaupun kalian itu udah profesional, tapi skill itu beda, rambutnya beda, kepribadian beda, dan semuanya beda. Jadi kalian itu kalau datang ke Arab Saudi nanti akan yang nggak belajar dari awal ya, tapi akan sedikit belajar mengenai gimana kemauan orang Arab, apa yang dimau orang Arab, dan gimana kepribadian orang Arab. Dan rambut juga beda. Jadi mayoritas walaupun kalian profesional di Indonesia udah pengalaman masalah salon, tapi kita masih harus belajar di sini di Arab Saudi gitu ya teman-teman. Oke, terus masalah gaji. Kalau gaji itu tergantung majikan dan tempat kerja kita, yakni gimana salon kita besar atau kecil, dan majikan kita baik enggaknya, dan tergantung keahlian kita dan skill kita ya, apa kita bisanya apa, dan itu juga ikut mempengaruhi gaji kita. Semakin baik kita kerja, semakin banyak kita masukkan uang buat salon, jadi semakin banyak kita gaji. Dan mungkin kalau kalian 1 tahun 2 tahun itu akan masa penyesuaian. Terus kalau kita udah mendapatkan kostumer dan majikan melihat kita bagus kerjanya, pasti akan dinaikin gaji kita. Tapi juga tergantung majikan kita sendiri ya teman-teman, gimana majikan kita dan salon kita itu gimana kerjanya. Kalau aku dulu sih sukanya kerjanya di salon yang besar, karena selain kita kerja, kita akan bisa belajar. Dan kalau salon besar itu kan mayoritas mereka akan mengasih kita fasilitas untuk belajar atau menyekolahkan kita. Dan mayoritas kalau salon besar itu kostumernya itu menengah ke atas ya teman-teman. Jadi orang yang udah tahu model baru dan orang yang udah tahu model gimana bagusnya sekarang gitu ya teman-teman. Jadi aku kenapa suka salon yang lebih besar itu karena di lain kita belajar, di lain kita kerja dapat gaji, kita juga belajar gitu teman-teman ya. Tapi gimana pun itu butuh proses. Aku di sini udah hampir 25 tahun, jadi ya semuanya nggak instan ya. Jadi pengalaman kalau kalian udah tahu lowongan kerja dan tempat kerja dan punya kostumer, gampang untuk mendapatkan kostumer. Yang penting itu kepercayaan dan keahlian kita yang kita dapatkan dari kostumer dan majikan tersebut itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mau kerja di Arab Saudi, bisa kalau mau nanya-nanya bisa tulis kolom di komentar. Insya Allah kalau saya ada waktu pasti saya akan jawab, dan gimana prosesnya dan gimana di Arab Saudi pasti saya akan jawab. Oke teman-teman. Jadi yang mau kerja di Arab Saudi, alhamdulillah sekarang terjamin. Ibaratnya mau kerja di salon, di syarika ataupun di PRT, sekarang terjamin teman-teman. Kalau teman-teman juga nggak kerasan, boleh teman-teman pindah majikan atau bilang sama kantor itu, bilang aku nggak betah di sini atau majikan gimana, nanti kita akan dibantu gitu teman-teman. Jadi yang mau kerja di Arab Saudi, insya Allah sekarang aman. Kalau masalah gaji itu tergantung nasib majikan dan tempat kita kerja dan rezeki kita ya teman-teman. Dan tergantung sama salon atau tempat kita kerja juga ya teman-teman ya. Ya semuanya tergantung sama rezeki yang kita dapat dari Allah yang di atas. Mudah-mudahan bermanfaat info saya ya teman-teman. Makasih. Biar nggak kelamaan durasi, saya tutup video. Saya ucapin makasih banget yang telah mengikuti video saya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan makasih bagi
teman-teman yang selalu mendukung channel saya, dan mudah-mudahan kalian gak bosan pada video saya yang kurang bermanfaat ini. Dan saya ucapin mohon maaf kalau ada salah saya kata. Kesalahan itu punya saya, kesempurnaan punya Allah. Dan mohon maaf, pokoknya terima kasih yang selalu mendatangi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke? Assalamualaikum.